Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everybody. How are you today? Baik, ketemu lagi dengan saya Yusranto dan tentunya tinggal beberapa langkah lagi agar kalian bisa agar saya juga bisa menyelesaikan pengumpulan data ini dan saya juga bisa menyelesaikan skripsi saya. Jadi proses terakhir kalian adalah post test. Dan sebelum melakukan post test, kalian harus mempelajari dulu tentang apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Kemudian jika kemarin sebelum pretest saya hanya menjelaskan beberapa saja ya, menjelaskan secara singkat mengenai reading skill dan juga tentang English Stories Application ya secara singkat, dan sekarang saya akan membahas semuanya secara menyeluruh ya, secara detail lagi. Oke. Iya, kali ini saya akan menjelaskan tentang menjelaskan materi yang berjudul Learning Reading Skills by Using Inference Strategy Through English Stories Application ya. Maksudnya apa ini, Kak? Maksudnya adalah belajar reading skills, belajar keterampilan membaca dengan menggunakan strategi inferensi melalui English Stories Application. Ya, oke. The first definition of inference strategy. Mungkin kalian juga masih asing ya di telinga kalian. Apa sih inference strategy itu? Nah, sebelum kita membahas tentang inference strategy itu sendiri, jadi kita berpatokan dulu pada para ahli ya. Nah, ada beberapa ahli yang merumuskan tentang inference strategy itu sendiri. Yang pertama menurut Morellen 2007 page 82. Yeah, Morellen 2007 page 82 argued that inference strategy is a reading comprehension teaching strategy that requires the reader to create understanding the meaning itself. Itself is based on limited instructions in a text they read and requires more proficiency or skill when compared to predicting strategy. Morellen terjemahannya ya. Morellen pada tahun 2007 di halaman 82 berpendapat bahwa strategi inferensi adalah strategi pengajaran bacaan yang mengharuskan pembaca untuk menciptakan pemahaman makna itu sendiri berdasarkan instruksi terbatas dalam teks yang mereka baca dan membutuhkan lebih banyak kemahiran atau keterampilan jika dibandingkan dengan strategi memprediksi. Lanjut ya. Berikutnya, according to Michalewski and Beatrice 2007 page 88 explain that in addition to reading words, students are asked to use their imagination and knowledge to find various facts and ideas not mentioned in the text. As often as possible, students must read between the lines because generally the writer cannot explain the information from a topic or condition as a whole. Ya, di sini Michalewski and Beatrice tahun 2007 di halaman 88 menjelaskan bahwa selain membaca kata, siswa diminta menggunakan imajinasinya dan pengetahuannya untuk menemukan berbagai fakta dan ide yang tidak disebutkan dalam teks. Sesering mungkin siswa harus membaca yang tersirat karena umumnya penulis tidak dapat menjelaskan informasi dari suatu topik dan kondisi secara keseluruhan. Terkadang memang ya ada beberapa makna atau pesan yang tersirat yang tidak disampaikan secara langsung melalui tulisannya. Jadi disitulah kita sebagai pembaca
diharuskan untuk menginferensi ya. Menginferensi apa? Itu tadi menginferensi atau menginferensi untuk menemukan berbagai fakta dan ide, tentunya dengan menggunakan imajinasi dan pengetahuan kita. Okay. From definition of experts about inference strategy, we know that inference strategy is a reading comprehension teaching strategy that is carried out to make their own meanings and conclusions based on students' understanding of the text being read. The conclusion made must be consistent and logical. Inference strategy can be successful when it is done by drawing attention to students by engaging their cognitive process. Dari definisi para ahli tentang strategi inferensi, kita mengetahui bahwa strategi inferensi adalah strategi pengajaran membaca pemahaman yang dilakukan untuk membuat makna dan kesimpulan sendiri berdasarkan pemahaman siswa terhadap teks yang dibaca. Kesimpulan yang dibuat harus konsisten dan logis. Strategi inferensi dapat berhasil bila dilakukan dengan menarik perhatian siswa dengan melibatkan proses kognitif mereka. Mereka sini merujuk kepada siswa ya, atau pembaca lah lebih tepatnya. Nah, dalam belajar membaca juga, kalian juga bisa menggunakan English Stories Application. Ya, kalau kemarin saya cuma menjelaskan sekilas saja ya, English Stories Application itu adalah aplikasi yang berisikan kumpulan berbagai macam cerita. Ya, jadi saya bahas sedikit lagi apa itu English Stories Application. Jadi English Stories Application itu adalah aplikasi perangkat lunak yang bisa kalian install di handphone atau smartphone kalian masing-masing. Ya, English Stories Application ini merupakan aplikasi perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membantu para siswa dalam meningkatkan keterampilan membaca mereka, sehingga mereka ketika membaca tidak akan merasa bosan. Ya, tentu ya, untuk seusia kalian yang masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan atau SMK, tentunya kalian ingin membaca sebuah teks yang masih bergambar. Ya, kalau kalian membaca teks yang tidak gambaran mungkin kalian bosan ya. Makanya ini adanya English Stories Application. Ya, perlu kalian ketahui ya. Balik ini nomor, maksudnya nomor 3 ya. Maaf sebentar, ini ada typo, lagi-lagi typo ya. Okay, the categories in English Stories Application ya. Nah, kalau kemarin kan saya cuma bilang kalau English Stories Application ini cuma bisa diinstal di HP kalian masing-masing ya. Saya jelasin bagaimana cara menginstalnya. Dan saya juga tidak menjelaskan ada kategori apa aja sih dalam English Stories Application ini. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Saya jelaskan kategori-kategori yang ada di English Stories Application. Berikut kategorinya: short stories, moral stories, general stories, animal stories, inspirational stories, motivational stories, classic stories, bedtime stories, Aladdin stories, Akbar Birbal stories, Panchatantra stories, family stories, kids stories, life stories, education stories, fable stories, comical stories, love stories, dan berbagai kategori lainnya yang bisa kalian lihat sendiri pada layar masing-masing. Ya, di sini banyak banget ya. Oke, uniknya dalam English Stories Application ini, di tiap kategori yang ada di English Stories Application ini, ternyata setiap kategorinya ini memiliki berbagai macam cerita pendek dengan judul yang berbeda dan menarik untuk dibaca. Ya, salah satunya adalah cerita yang berjudul The Butterfly ya. Ini cerita ini adalah sebuah cerita pendek yang menceritakan tentang perjuangan ya, struggles ya.
Dan ini adalah cerita yang saya ambil dari kategori apa namanya? Dari kategori moral stories ya. Oke, untuk mempersiapkan post-test kalian, jadi kalian tolong baca sama-sama cerita berikut ini. Oke, The butterfly struggles. A man found a cocoon of a butterfly. One day, a small opening appeared. He sat and watched the butterfly for several hours as it struggled to force its body through that little hole, until it suddenly stopped making any progress and looked like it was stuck. So the man decided to help the butterfly. He took a pair of scissors and snipped off the remaining bit of the cocoon. The butterfly then emerged easily, although it had a swollen body and small, shriveled wings. The man didn't think anything of it and sat there waiting for the wings to enlarge to support the butterfly. But that didn't happen. The butterfly spent the rest of its life unable to fly, crawling around with tiny wings and a swollen body. Despite the kind heart of the man, he didn't understand that the restricting cocoon and the struggle needed by the butterfly to get itself through the small opening. Were God's way of forcing fluid from the body of the butterfly into its wings to prepare itself for flying once it was out of the cocoon. Oke, sekarang kita mengerjakan latihan secara sama ya. Jadi soal latihan ini mirip dengan pretest kemarin dan kira-kira miriplah dengan post-test yang akan kalian kerjakan nanti. Oke, question number 1. What is the story all about? Kira-kira cerita tersebut cerita tentang apa ya? Oke. Untuk menemukan inti ceritanya, kalian harus menemukan kata kuncinya. Kata kuncinya ada di paragraf keempat. One, two, three, four. Yeah. So the man decided to help the butterfly. He took a pair of scissors and snipped off the remaining bit of the cocoon. Ya, kata kuncinya ini adalah the man decided to help. Ya. Jadi the answer is the story tell about a kind man who tries to help a butterfly to get out of a small hole in its cocoon so that it can fly high in the sky. Okay, question number 2. What the author trying to say in this story? Jadi kira-kira apa sih yang ingin disampaikan penulis dalam cerita ini? Ya, sama ya kata kuncinya di keyword kata kuncinya ada di paragraf keempat, yaitu kata help. Ya, the man decided to help the butterfly. Jadi maksudnya dalam cerita ini si penulis ini in this story the author wants to teach us to help each other in living their life. Jadi maksudnya adalah dalam cerita ini si penulis ingin mengajarkan kita untuk menolong sesama makhluk hidup untuk melakukan kelangsungan hidupnya. Okay, question number 3. What is the moral value in this story? Ya, untuk menemukan jawabannya, ya kata kuncinya ada di paragraf ke-6. Paragraf ke-6.
Despite the kind heart of the man, he didn't understand that the restricting cocoon and the struggle. Ya. Kata kuncinya adalah the struggle needed. Ya, the struggle needed. Jadi the answer is our struggles in life develop our strengths. Without struggles, we never grow and never get stronger, so it's important for us to tackle challenges on our own and not be relying on help from others. Yeah. Okay. Last question. What is your prediction after the butterfly emerged from its cocoon? Nah, inilah salah satu ciri khas dari inference strategi atau strategi inference adalah memprediksi kelanjutan cerita yang tidak ada di cerita tersebut. Nah, ini cara menjawabnya adalah dengan memainkan imajinasi kalian dan pengetahuan kalian. Tentunya jawabannya berdasarkan cerita tersebut, tapi masuk akal, ya, yang masuk akal, yang dapat diterima dengan nalar. Nah, ini pertanyaannya adalah apa prediksi kalian setelah kupu-kupu tersebut mengeluarkan atau memisahkan diri dari kepompongnya? Ya, jawabannya kata kuncinya ada di paragraf keempat. Ya. He took a pair of scissors and snipped off the remaining bit of the cocoon. The butterfly then emerged easily. Maksudnya, jadi kata kuncinya adalah then emerged easily. Ya, maksudnya emerged ini adalah melepaskan diri dari kepompongnya. Nah, jadi kira-kira apa sih yang akan terjadi setelah si kupu-kupu tersebut melepaskan diri dari kepompongnya? Nah, tentu jawabannya berdasarkan cerita ini, tapi dengan mengandalkan keterampilan inference strategi kalian, ya, memainkan prediksi kalian, memainkan daya imajinasi kalian juga, ya. Tapi jawabannya harus masuk akal, ya. Kupu-kupu kalau udah keluar dari kepompongnya sudah pasti dia akan terbang bebas tinggi melayang di udara. Jadi jawabannya adalah in my prediction, after the butterfly emerges from its cocoon, the butterfly can finally fly high in the sky and he looks happy. Oke, sampai sini penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian sehingga kalian juga bisa meningkatkan keterampilan membaca kalian khususnya dalam bahasa Inggris, ya. Dan saya harap mudah-mudahan kalian juga bisa menjawab soal-soal post test nanti, sehingga nanti ketika post test kalian bisa mendapatkan nilai yang jauh, nilai yang lebih baik dari pretest. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in post test everybody.